Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Sajanata Yoga Untoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2025, dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah SketCam. Jadi, di layar ini saya sudah ada beberapa part yang akan saya buat, namun kali ini saya akan hanya membuat 2 part saja. Jadi saya akan membuat part yang pertama ini yaitu part plate dan juga yang kedua ini part tool block yang kotak seperti ini. Langsung saja kita ke yang pertama. Di sini saya sudah buka SolidWorks-nya. Saya menggunakan versi 2025. Oke, sebelum itu di sini pada modul ini ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama ada unit system MMGS. Itu cara ngeceknya kita buka SolidWorks terus ke sebelah kanan bawah ini ada yang MMGS, kita pilih itu, kemudian penggunaan 2 angka desimal. Itu sudah settingan default. Lalu material aluminium atau 1060 alloy. Itu cara kita gantinya tuh kita sebelah kiri sini. Yang material ini kita klik kanan, lalu kita pilih 1060 alloy. Nah, sudah. Lalu kedua, terus maksudnya selanjutnya density atau apa tuh ya, density lah. Kita kita buat ini dulu deh. Kita sketch dulu. Oke, belum bisa ya density, belakangan aja. Jadi untuk density itu kita setelah membuat partnya ini, nanti kita cek di evaluate terus ke math properties. Nah, di situ nanti kelihatan density-nya berapa. Terus bawahnya ada A sama dengan 60, lalu B sama dengan 935. Ini tuh seperti kita mendeklarasikan sebuah variabel menjadi sebuah angka tertentu. Caranya itu pertama kita ke tools ini, lalu ke equation, kemudian kita yang ke global variables kita add yang A, lalu di sebelahnya kita kasih yaitu 60 dengan satuan milimeter. Langsung kita checklist ini, kemudian yang kedua ada B dengan 935 ya. Ya benar 935 unitnya kita gunakan milimeter. Oke, langsung kita okein saja. Kemudian kita akan tunggu. Nah, kita akan membuat partnya ini. Yang pertama saya akan buat yaitu kita akan buat setengahnya aja ini. Pertama kita ambil titik tengahnya ini. Kita akan buat titik garis bantunya seperti ini. Panjangnya itu ya kira-kira bebas lah segini. Kemudian kita jadiin construction. Lalu kita akan buat seperti ke atas yang ini nih ya. Yang ini terus ke atas ini. Kita akan buat seperti ini. Sorry. Nah, kita akan buat seperti ini. Seperti setengahnya aja. Langsung aja kita buat begini. Oh, sudah jadi seperti ini. Langsung kita apa namanya itu kita define
panjang. Yang ini dia diameternya 200. Berarti kita akan ambil, kita klik ujung sini, kemudian kita klik garis ini. Kan kalau ini kita harus menginput setengahnya ya. Kita bisa input panjang yang sesuai itulah. Kita kasih 200. Kemudian ini nih yang dari garis ini nggak kelihatan ya. Nah, ini dari garis sini ke sini nih ya. Itu tuh dia A ditambah 20. Yang berarti 60 ditambah 20 itu 80. Di sini kita bisa menggunakan seperti ini nih. Bisa aja kita langsung input 8, 80 atau enggak kita menggunakan yang global variables di sini yaitu A, kemudian ditambah 20. Nah, dia langsung dapat ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya yaitu panjang sini atas ke bawah ini yang paling besarnya itu. Oke, sebelum itu kita buat yang ini dulu 30. Ini kita kasih 30 dulu, lalu yang sini dia 45. Ini dia 45. Terus oh ini nih. Yang dari ujung sini ke sini itu dia lebarnya A ya. Kita bisa juga ketik seperti ini A, langsung masuk. Lalu yang sini dia 20. Kemudian ini kan ada kayak kemiringannya 45 derajat, terus yang atas 15 ya. Kita gunakan smart dimension juga. Ini ke sini dia sebesar 45 derajat. Kemudian yang atasnya ini 15 ya. Ini ke sini 15 derajat. Nah, udah seperti ini. Nah, masih ada yang kurang nih. Dari atas ke sini itu tuh lebarnya B. Oke. Terus apa lagi nih yang kurang? Ini udah 60 20. Oh iya ini yang kurang nih. Ada yang B min 50 ya itu tuh dari ujung yang bawah sini. Dari sini kita tarik ke garis ini. Itu kita bisa masukin B min dikurang 50 ya. Nah, dia sudah full define. Terus langsung aja kita revolve boss di sini untuk membuat dia seperti memutar. Nah, oke, sudah jadi seperti ini ya. Terus kita akan mengecek berapa massa dari part plate ini. Bentar. Nah, jadi cara itu kita ke evaluate terus ke mass properties ini. Nah, di sini density-nya nggak kelihatan. Kita ke option terus use custom settings. Desimal itu kita buat jadi 4 ya. Nah, ini di sini density-nya kan 0,0027 gram per milimeter kubik.
Nah, kalau misalkan situ udah nih, di sini kita bisa cek nih masanya berapa. Di sini itu 67.288, sekian. Kita cek yang 67.288 yang mana. Oh, ternyata jawabannya yang B ini. Nah, kalau misalkan kalian membuat benda ini itu nggak sesuai dengan angka ini, kalian tinggal hitung aja. Di sini ada toleransi jumlah massa adalah 1%. Kalau misalkan kalian buatnya ternyata, oh lebih dikit nih kayak 673, 67.310 lah misalkan. Itu nggak apa-apa karena masih dalam toleransinya, yaitu 1%. Kemudian lanjut yang kedua sini. Ini tuh dia masih nyambung ya dari gambar yang pertama ini dengan ketentuan yang baru. Eh, sorry, bukan ketentuan yang baru. Maksudnya dengan apa sih? Iya, ketentuan dengan gambar yang lanjutannya lah. Di sini tuh kita diminta tuh membuat kayak ada colokan ke dalam gitu ya. Ya, ada 9 nih. Langsung aja kita akan nge-sketch. Kita sketchnya klik yang sini ya, karena kita mau ngebolongin yang ini. Oke, langkah pertama kita akan membuat lingkaran bentuknya terlebih dahulu. Yang pertama itu segini. Langsung aja saya smart dimension kan. Terus yang kedua lingkaran yang besar ini, yang kesini. Nah, terus, nah ini yang penting tuh yang ini nih. Oh sorry, kita buat garis bantunya dulu aja deh. Lalu di sini ada seperti ada garis. Saya zoom aja di sini. Ini untuk kan di sini ada kayak fillet diameter 10. Terus ini 10 juga. Ini 10. Yang ini 60 ya. Karena kan dia sama tuh. Ada 9 bentukan sama ya. Jadi yang pertama tuh, aduh, saya akan buat garis lurus. Ngasal dulu aja kayak gini ya. Terus ini saya klik, sorry. Nah ini kita buat segini. Kita masukin 40. Jadi dia tuh kayak ngambil jarak dari sebelah kanan ke kiri sini ya, bukan dari garis panjang ini ke garis bantu. Jadi kayak nambah lagi gitu ke sebelah kiri. Kemudian kita buat lingkaran di atas sini nih. Lalu ini kita langsung ini aja deh kasih. Kan dia jari-jari ini kita masukin diameter berarti dua kalinya itu 20. Kemudian kita coincidenkan seperti ini, terus ini ke sini juga. Kok gitu sih, salah. Ini ke sini kita tangan, lalu ini ke sini kita tangan juga. Tengah titik ini ke ujung sini kita coincident. Nah, dia akan nyambung ya. Lalu ini bisa kita trim aja. Setelah itu kita buat lingkaran di bawah ini nih. Dia 10 juga ya. Berarti diameternya 20. Sini kita tangan aja ke bawah, lalu
Ini ke garis ini kita tangankan juga, ini ujungnya kita tutup, nah terus kita trim ini. Lalu ini kita buat lingkaran lagi yang bawah sini ya. Terus ini ke sini kita tangan, kayak kita belum ada garis ininya ya. Ini ke sini kita, aduh bukan gitu. Tarik pencet yang tengahnya lalu ini. Nah ini kita tangan. Terus kita buat ini dulu deh coba. Ini 40 derajat. Hah, ntar ini apaan ini ya? Ntar kok kayak salah ini. Nah, kita kasih 40 lalu ini ke sini tuh kita bukan coincident. Ini ke lingkaran ini kita tangan. Nah biar lurus. Lalu ini ke titik sini kita coincident. Nah dia harusnya udah nih. Terus kita buat lingkaran yang gede ini yang 60 jari-jarinya. Berarti jam, aduh, berarti diameter 120. Ini kita kita tangan ke atas, terus kita tangan ke sini. Ini ujungnya kita coincident. Nah, nah coba kalau kita buat seperti ini. Nah, ini kan jadi seperti ini nih ya. Terus kita menggunakan circular sketch pattern di sini. Langsung kita klik tengah ini ya. Dengan jumlahnya itu ada 9. Langsung aja kita checklist. Satu kita
masih under define kalau kita langsung extrude cut nih, coba ya. Ini kita extrude cut sedalam ini 10 mm. Coba langsung kita extrude cut. Nah, ini udah jadi ya. Terus kita cek masanya tuh berapa. Kita ke evaluate ke mass properties. Di sini kebaca ada 5, jumlahnya itu 56.287, sekian gram. Ini berarti yang gambar pertama udah jadi. Kita akan lanjut ke gambar yang kedua. Ini kita buat new aja. Kita ambil front, saya lebih suka ngambil yang top sih. Oke, yang pertama tuh kita buat materialnya 1060 alloy, lalu di sini dia mendeklarasikan A, ada 3 A, B, dan C. Hanya 140. B-nya 51. Lalu yang C ini tuh dia 45 derajat. Sini masukin 45, lalu unitnya tuh yang dig ini atau degrees. Oke, kita okein aja. Kemudian lanjut di sini ke gambarnya ya. Kita akan membuat setengahnya dulu. Jadi kita buat setengah atasnya aja dulu nih ya. Biar ntar kita tinggal mirror karena ini sama ya bagian atas sama bawah. Pertama kita akan buat dari sebelah sini aja nih. Ke atas, terus kanan bawah seperti ini. Oke, sebelum itu kita buat garis bantunya dulu. Biar enak. Nah, ini kita kira-kira aja. Terus kita define ini dia 96. Lalu panjang atasnya dia A. Aduh. Oke, udah. Terus sini nih. Dia dari garis ini ke yang ini nih ya. Yang bagian dalam ini tuh 30,5. Berarti kita buat sini ke sini. Sorry. Ini ke sini. Yaitu A dikurang 30,5. Atau enggak, jangan gitu deh, ribet-ribet. Kita langsung kayak gini nih. Nah, 30,5. Lalu ini dari sini ke sini nih ya. Itu 35,5. Terus, oh yang ini nih 10. Yang sini dia 10. Terus ini ada yang
Yang segitiga ini yang miring ini tuh dia tuh ngambil sudutnya C ini ya, yaitu 45 derajat. Kita klik ini ke sini. Oh, salah. Ini jangan gitu deh. Ini ke sini aja. Nah, seperti ini 45 kan, atau masukkan C-nya aja. Nah, udah seperti ini, terus kita buat ini yang kayak gini nih ya. Kita bisa gunakan strike slot di sini. Kita asal bikin aja dulu ya. Dengan jari-jari itu 5,5 terus panjangnya ini tuh B. Terus sini 5,5 ya. Kemudian dia jarak dari sini ke atas ini tuh 17,5. Terus dari titik tengah ini ke samping sini dia 30,5 ya. Nah, dia udah langsung dari apa warna biru jadi hitam, berarti fully defined ya. Oke, udah seperti ini, langsung aja berarti kita mirror. Sini kita klik semuanya seperti ini. Lalu kita mirror about garis bantu ini, kita checklist. Nah, kita udah jadi bikin yang setengah bawahnya ini. Terus kita akan mengekstrud ini. Nah, seperti ini. Cuman saya akan mengambil yang terkecilnya dulu nih, yang paling kecilnya ini. Itu tuh berarti, nah, di sini dia yang paling dalam ini tuh ada, kan kalau yang paling gede ini tuh 30 ya, berarti yang ini nih 30. Nah, kalau yang ini sama ini tuh dia ada lebih kecil 2 sama 2, berarti 30 kurang 2 kali 2 yaitu 26. Terus yang lebih dalamnya lagi ini nih, yang ini sama ini tuh 5,5. Berarti dikali 2 11. Berarti 30 kurang 11 itu 19. Saya akan mengekstrud. Nah, sebesar 11 saja. Sorry. 19. 30 kurang ini ya. Nah, terus setelah itu saya akan membuat plane baru. Sini kita ke reference geometry dari features ini. Terus ke plane. Nah, jadi yang pertama saya klik sisi sebelah kiri sini, terus yang kedua kanan. Nah, dia akan membuat plane yang tengah. Langsung kita checklist. Nah, jadi gunanya plane ini tuh, jadi misalkan kita mau nge-sketch nih ya, terus kita mau nge-extrude, kita bisa extrude kiri sama kanan dengan jumlah yang sama. Jadi hasilnya bisa sama nanti kayak gini nih. Kita akan coba buat yang bawah ini. Ya bener yang atas sini dulu deh. Sini saya akan sketch di sini yang kotak ini nih ya. Itu dia panjangnya 35, lebarnya 17. Langsung aja kita buat di ujung sini.
Ini 17, terus ini 35. Nah, udah seperti ini kita bikin aja garis tengah gini nih buat nge-mirrorin ya. Salah. Nah, udah kita mirror. Setelah itu kita akan extrude boss. Nah, sini kan kita tuh akan mengekstrud dia sebesar, berarti berapa nih? 5,5 kurangin 2, berarti 2, berarti 3,5 ya. Berarti dia lebarnya 3,5. Iya, 3,5. Satu sisi ini 3,5 ya. Berarti tadi 19 ditambah 3,5 ya, berarti 22,5. Nah, ini kan baru ke sebelah kiri ya. Sorry. Tadi kan 19. Kita bagi 2 berarti 8. Berarti 9,5. Terus ditambah 3,5 berarti 13. Nah, ini kan dia baru ke sisi yang sebelah kiri. Kita bisa tambahin lagi nih ke kanan sini. Jadi dua arah. Menggunakan direction 2 ini kita checklist dengan panjang yang sama 13 juga. Nah, kan udah gini langsung kita yes. Nah, dia udah ngebentuk ya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat yang dalam ini nih. Yang tengah kayak digedein dikit keluar. Kita gunakan plane ini lagi, kita sketch. Hmm, oh dia gampang langsung ditarik dari sini. Sep. Nah, dia agak mudah sih, lumayan mudah enak ya. Nah, semuanya kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Nah, dia tuh yang ini yang paling lebar berarti 30 ya. Sini kita kasih berarti 30 setengahnya 15. Direction 2, 15 juga. Langsung aja kita bikin lah. Udah jadi seperti ini ya. Terus kita akan buat yang kayak gini nih. Ah ini. Nah, yang ini nih. Itu dia tuh jadi kayak ke dalam 11,5 terus ke sampingnya itu 6,5. Kita gunakan plane yang ini lagi ya. Kita sketch. Ini gedein aja lah biar enak. Enggak itu, sorry. Kita exit, kita sketch dari atas ini nih. Atau enggak ini aja dah. Kita kita bikin plane lagi yang atas sama yang bawah. Nah, jadi kebuat plane yang tengah ya. Terus kita ambil ini, kita sketch. Ntar, saya bingung nih. Nah, gini aja. Nah, akan lebih enak gini ngeliatnya ya. Oke. Di sini ke samping.
biar nggak kesenggol-senggol nih. Nah, kita buat gini dulu aja dah. Ini 6,5. Terus yang ini 11 koma 35 ya. Sorry, 0,5. Nah, yang ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita langsung aja extrude cut di sini nih ya. Kita through all yang bawah sama yang ke atas juga nih. Kita through all seperti ini. Nah, dia udah kepotong gini nih ya. Oke. Lalu selanjutnya yang ini kita buat apa, kita fillet nih ya. Yang lubang-lubang ini. Sini kita ke fillet ini. Aduh. Nah, kita fillet ini terus yang dalam sana ini juga bawahnya. Kita fillet berapa nih? Oh, ini kita kasih jar-jarnya 2,5 ya. 2,5 mm. Nah, udah jadi seperti ini. Terus yang terakhir tuh kita akan cek berapa masanya ini. Kita evaluate terus mass properties. Sini udah 0,027 gram density-nya. Terus sini berapakah masanya? Toleransinya 1% ya. Sini kita lihat masanya tuh 638,00 sekian. Nah, di sini yang mendekati ini nih, yang D ini 638,01, yang mana masih masuk ke batas toleransi jumlah masanya. Oke, gambar yang kedua ini sudah jadi. Untuk yang selanjutnya ini ada tabung, terus apa nih, part wheel, lalu ada part bracket sini nih ya, yang bawah. Itu kalian bisa coba sendiri ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas CAD game yang keempat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.